Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa aqwalu Rasulihi sallallahu alaihi wasallam allati talaqaha wahyan min rabbih subhanahu wa ta'ala faqad rawa muslimun fi sahihihi anhu sallallahu alaihi wasallam qawlahu khuliqat al malaikatu min nurin wa khuliqal janna min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lahu, yakni sallallahu alaihi wasallam wa khuliqa adamu min tin kama bayyana dzalika fil Qur'anil Karim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil Bukhari wa Muslim yajtami'ul mu'minuna yawmal qiyamah fayaqulun ala tanduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum fayatuna Adam alaihi salam fayaqulun anta abul bashar khalaqallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu laka ila akhir kitab. Al-Mukarram guru kita Ustaz Kiai Haji Ihya Ulumuddin, yang kita kenal dengan Ustaz Jaka Tingkir, Ustaz Subhanur, Ustaz Safari, Ustaz Suherdi, Ustaz Hidayat, lurah kita Pak Bayu, semuanya aja insyaallah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Terhindar diri kita semua daripada segala bala musibah, ya, daripada segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil. Sama-sama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan jamaah sekalian berbahagia. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah menerangkan tentang bagaimana diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian bagaimana Allah menciptakan pasangan Nabi Adam, Siti Hawa. Diceritakan dalam Al-Qur'an dan bagaimana keturunan ya dari Nabi Adam dan istrinya Hawa. Itu sudah kita terangkan ya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian pada kesempatan di pagi hari ini juga kita akan menceritakan tentang membicarakan tentang bagaimana kejadian manusia hanya dilihat dari sudut hadis Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin kita bicara tentang kejadian manusia dilihat dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, pada pertemuan kita kali ini dan selanjutnya masih kita berbicara tentang bagaimana ciptaan manusia ditinjau dari hadis-hadis Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan tadi wa aqwalu Rasulillah wa aqwalu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan Rasul Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati talaqqaha wahya
Di mana Rasul berucap itu atas dasar wahyu. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sama sekali berbicara dengan dasar hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan itulah wahyu. Gitu ya. Beliau berbicara nggak dasar nafsu. Semua apa yang beliau ucapkan itulah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk bagaimana beliau menyatakan tentang kejadian ciptaan manusia itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita ngomong kira-kira nafsu apa wahyu? Kalau kita ngomong kadang-kadang nafsu yang keluar. Ya. Kalau Rasul, apa yang beliau ucapkan itulah wahyu dari Allah. Ya, tentang bagaimana kejadian manusia beliau ucapkan itu wahyu dari Allah. Wahyan min Rabbih Subhanahu Wa Taala. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi, dan telah meriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Khuliqat al malaikatu min nurin. Ini hadis. Diciptakan malaikat min nur, dari cahaya. Dari cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, gitu ya. Yang namanya cahaya itu kan mau kecil, mau gede, di satu ruangan bisa-bisa aja. Nah, dan di ruangan kita kasih cahaya misalnya 5 watt. Kita punya kamar dikasih cahaya listrik 5 watt. Muat gak? Wah, besok kita ganti ke 5 watt, ganti 10 watt di kamar kita. Muat cahaya. Dari 10 watt kita ganti lagi 50 watt. Taruh tuh listrik 50 watt di kamar kita. Muat gak? Muat. 100 watt. Muat. Nah, gitu ya. Malaikat lebar, malaikat besar, malaikat gede, panjang sayapnya. Masuk ke Masjid Al-Maghfirah. Malaikat terbuat dari cahaya. Kira-kira malaikat masuk ke Masjid Al-Maghfirah muat gak? Muat. Muat. Orang mau malaikat kok, lo malaikat. Gitu gak? Kan kata Nabi, orang yang menuntut ilmu itu hafat muhumul malaikat. Malaikat itu menebarkan sayapnya. Orang lagi berangkat menuntut ilmu, malaikat itu menebarkan sayapnya. Muat, muat aja. Ya. Satu majelis taklim, satu majelis ilmu, malaikat turun. Padahal dalam hadis-hadis yang lain yang namanya malaikat itu besar. Masuk, muat malaikat itu. Mau ribuan malaikat di sini, muat tetap. Nah, kenapa? Karena malaikat diciptakan min nur, dari nur, dari cahaya, gitu ya. Wa khuliqal janna mim marijim min nar, dan diciptakan jin mim marijim min nar, dari api. Ya, gitu ya. Manusia diciptakan, malaikat diciptakan dari nur, adapun jin diciptakan dari kumpulan api dikumpulkan. Itulah jin diciptakan oleh Allah Bapa, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, dan diciptakan Adam dari apa-apa yang telah disifatkan kepada kalian. Yakni wa khuliqa Adam min tin, yaitu diciptakan Adam dari tanah, kama bayyana dzalika fil Qur'anil Karim, sebagaimana diciptakan, ya, dibicarakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dan saya katakan tadi, kita sudah terangkan bagaimana Al-Qur'an memberikan keterangan kepada kita tentang bagaimana diciptakan, ya, pada pertemuan kita yang lalu, bagaimana Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian diciptakan lagi istrinya, kemudian bagaimana keturunannya, dan selanjutnya. Itu sudah kita terangkan, ya, sesuai dengan apa yang terdapat di dalam
firman Allah, ayat-ayat Al-Quran. Itu hadis yang pertama tentang bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang pertama dari riwayat Imam Muslim. Kemudian wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim, hadis yang kedua tentang ciptaan manusia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis juga nih. Kita lagi bicara hadis dulu. Ya. Nanti larinya ke akidah, sekali lagi larinya ke akidah. Yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti orang-orang beriman akan kumpul. Orang-orang beriman pada hari kiamat nanti. Yajtami'ul mu'minun. Berkumpul orang-orang mukmin yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Itu mereka berkumpul, satu di antara mereka saling berkata satu sama lain, ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Kau perhatikan, ini kita lagi pada bingung begini, siapa kira-kira yang bisa bantuin kita? Ya, hari kiamat itu hari yang sangat-sangat menakutkan. Kalau cuma bom di Beirut nggak nakutin. Kalau cuma gunung meletus nggak nakutin. Kalau cuma tsunami nggak nakutin. Kalau cuma gempa nggak nakutin kita. Biasa aja. Itu kita udah takut. Baru gempa 10 apa 7 skala Richter, cuma ukuran detik, itu udah ketakutan. Kiamat lebih besar lagi. Nggak ada apa-apanya itu yang namanya tsunami. Nggak ada apa-apanya yang namanya gempa. Ya. Sangat menakutkan kita, Pak, ketika datang hari kiamat. Satu sama lain semuanya takut. Ya. Gunung terbang, tanah pecah, langit rubuh. Mau kata apa? Kalau langit rubuh, mau lari kemana kita kalau langit rubuh? Ya. Langit jatuh, rubuh. Jangankan langit, sekarang kalau masjid rubuh gimana? Nebeng dibanding kita. Kira-kira kita kabur kan? Ini langit rubuh, tanah pecah, gunung terbang, air laut nyerang. Mau kemana kita? Ya. Nah, ketika kejadian semacam itu, yaumul qiyamah, berkata manusia satu sama lain, ini kita nyari bantuan kemana ini? Kemana? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Coba perhatikan, kita mau nyari bantuan kemana nih? Fayatuna Adam alaihissalam. Kemudian manusia datang berduyun-duyun, datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Datang itu manusia menuju Adam alaihissalam. Fayatuna Adam alaihissalam. Fayaqulun. Berkata manusia kepada Nabi Adam nih. Ini cerita hadisnya panjang. Cuman yang saya akan tekankan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Apa kata manusia? Anta abul bashar. Hai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallah biyadihi. Allah telah menciptakan engkau langsung dari tangan Allah. Melalui tangan Allah. Khalaqakallahu biyadihi. Allah ciptakan engkau dari tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi. Dan telah dihembuskan kepada kamu dari Allah rohnya. Ini. Ya. Wa amaral malaikata fasajadulaka. Dan Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepadamu. Ini manusia itu berkata kayak gitu. Khalaqaka, engkau telah diciptakan oleh Allah biyadihi. Ya, biyadihi, dengan tangannya. Ini yang akan kita terangkan. Biyadihi, dengan tangan Allah. Asyahid, ya, yang kita ambil dari hadis ini dengan kata-kata khalaqakallah biyadihi. Allah telah menciptakan engkau dari tangan. Melalui tangan Allah langsung. Ya, kalau seandainya ciptaan
Adam itu dengan perkara yang biasa aja, nggak langsung dengan tangan Allah, itu nggak jadi andalan manusia. Karena jadi andalan manusia, ya Adam, engkau diciptakan dari tanah, bantu kami. Jadi ini ada pun punya kekhususan tersendiri. Kalau kita kan nggak dari tanah. Kalau manusia itu nggak dari tanah. Dari pertemuan antara mani laki dan perempuan jadi manusia. Kita, adapun Adam dari tanah. Cuman kita ya dari saripati tanah, jadilah kita. Nah, makanya hati-hati kita kalau lagi jual beli tanah. Jangan-jangan yang kita jual beli tanah itu jangan-jangan dari bahan kita juga gitu ya. Nah, kalau ngobek tanah hati-hati. Nah, jangan-jangan yang kita jual diri kita itu ya. Makanya kalau ngobek tanah, ingat-ingat juga, jangan-jangan yang gua jual diri gua. Nah, makanya hati-hati. Nah, itu. Adapun Adam langsung diciptakan melalui tangan Allah. Adapun kita enggak. Kita enggak dari tangan Allah, kita dari pertemuan antara kedua orang tua kita. Kalau seandainya enggak terbuat dari tanah, enggak akan manusia itu mendatangi Adam dengan alasan kayak gini nih, dengan alasan kayak gini. Karena ini merupakan satu saksi, maka manusia menekankan nih, Adam bantu kami, kamu udah diciptakan oleh Allah dari tangannya, dari tanah langsung. Nah karena ini khusus tersendiri, bantu kami ya. Nah gitu ya. Jadi ini ya tetap kita berbicara bagaimana kejadian manusia, tapi berdasarkan hadis-hadis Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak nanti ada semacam kayak protes antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Nah, Nabi Adam dan Nabi Musa saling protes, saling ihtijaj, saling mengadu argumentasi antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Insya Allah hari Sabtu yang akan datang. Sengaja saya ngabisin biar penasaran. Saya kira yang itu dapat disampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.